Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Musawir dengan NIM ASBLES 2020-12589 dari kelompok PKWD 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja proses dari aplikasi web Poliklinik Udinus. Seperti ini tampilan dari websitenya. Di sini saya menggunakan template dari admin LTI. Lalu pada bagian index.php tampilannya seperti ini. Dan untuk bagian samping sini, samping kiri sidebar, itu ada pada bagian index.php, lalu di bagian sini ini dari main sidebar, container sampai sidebar sini. Lalu untuk bagian tulisan selamat datang di Poliklinik Udinus dan bagian admin, dokter, pasien, lalu more info ada pada bagian ini, content wrapper, lalu sampai ke bawah sini. Ini untuk yang bagian admin, login, lalu ini untuk bagian dokter, lalu login, lalu ini untuk yang pasien, lalu ini login, lalu ini untuk more info, lalu ini more info, hingga div sampai bawah sini. Setelah itu kita masuk ke bagian admin, kita login terlebih dahulu. Kita klik login. Untuk tampilan login PHP ini seperti ini, yaitu ada di login.php. Untuk bagian kotakannya itu cukup sederhana, ada di bagian sini. Dari ini body, class, ini untuk kliniknya, ini untuk tulisan sign in, lalu masih ke bawah, lalu di sini tulisan remember me, di sini untuk username, di sini untuk password, lalu ini sign in sampai bawah sini. Setelah itu kita login terlebih dahulu di sini. Untuk bagian admin yaitu username-nya Tegar, password-nya 123. Ya, seperti ini tampilan halaman admin, yaitu pada halaman admin.php. Untuk di bagian kirinya, sidebar kiri sini, itu masih sama seperti di halaman indeks tadi, yaitu ada pada bagian ini dari sidebar sampai ke bawah. Ini untuk tulisan Poliklinik Udinusnya, ini untuk tulisan admin yang ini, lalu untuk tulisan data master ada di sini, lalu untuk panah ke bawah ini ada pada bagian ini, right, fast, find left. Lalu data obat, ini data dokter, ini data pasien, ini data poli, sampai sidebar penutup. Lalu untuk tulisan ini selamat datang di halaman admin, home kontak, itu ada pada bagian ini. Itu ini selamat datang di halaman admin, home admin, sampai sini. Setelah itu kita masuk ke menu data obat. Dari bagian data obat seperti ini. Lalu pada codingannya ada pada bagian obat.php.
Ini untuk bagian sidebarnya masih sama, itu ada pada bagian ini main sidebar sampai ke bawah menutup sidebar. Lalu untuk bagian halaman obat, nama, kemasan, harga, dan tampilan seperti ini itu ada pada bagian bawahnya. Jadi ini ya, ini nama ini untuk di sini, lalu ini halaman obat ini untuk di sini, lalu ini PHP-nya yang digunakan, lalu ini kemasan di sini, lalu ini harga, untuk ini harga, lalu ini button simpan, yaitu yang ini. Lalu di bawahnya untuk menampilkan halaman ini kita menggunakan coding yang ini, sampai ke bawah ini menggunakan PHP. Lalu kita coba untuk menambahkan data pada halaman obat, itu contohnya tolak angin, kemasan saset, harganya 5.000. Seperti ini tampilan jika kita berhasil menambahkan obat pada halaman obat. Kalau kita coba rubah menjadi harganya menjadi 3.000, kita simpan. Ya, di sini berubah. Jadi sudah bisa untuk halaman obat. Lalu kita ke halaman dokter. Untuk halaman dokter yaitu ada pada bagian dokter.php. Masih sama untuk bagian sidebarnya, masih sama seperti halaman obat tadi. Itu ada di bagian sini, ini dari sidebar menu sampai ke bawah, sampai ini sidebar. Lalu untuk tulisan ini halaman dokter sampai ke bawahnya itu ada pada bagian ini. Ini halaman ini untuk halaman dokter, tulisan halaman dokter. Lalu ini tulisan home data master dokter ini ada di bagian samping sini, samping kanan. Lalu kita ke bawah, ini PHP-nya. Bawah lagi, nah ini untuk nama dokter, alamat, nomor handphone, nama poli. Lalu ini PHP-nya lagi dan tombol simpan. Kita coba untuk menambahkan nama dokter. Misalnya namanya Budi, alamatnya Candisari, nomor handphonenya kita isi terserah aja. Misalnya saya 123456789, lalu kita pilih dia pada bagian poli gigi, lalu kita simpan. Berhasil, itu di sini muncul namanya Budi Candisari, nomor handphone, dan dia di poli gigi. Lalu kita coba ubah alamat dia, itu di Banyumanik misalnya. Kita klik simpan. Di sini berubah menjadi Banyumanik. Lalu coba kita hapus data yang baru saja kita tambahkan. Jadi di sini datanya sudah tidak ada, berarti halaman ini juga sudah aman. Lalu pada bagian data pasien, sidebar, untuk bagian sidebar itu masih sama. Ini berada di halaman pasien.php. Untuk bagian sidebarnya masih sama, yaitu ada di sidebar menu sini sampai ke bawah sini, sampai sidebar bawah.
Lalu masih sama halaman pasien, home, data master pasien itu untuk bagian ini halaman pasien, home, data master pasien di sebelah kanan sini. Lalu untuk bagian nama pasien, alamat, nomor KTP, nomor handphone, dan nomor RM itu ada di bagian bawah lagi. Ini untuk PHP-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk nama pasien, alamat, nomor KTP, nomor handphone, dan nomor RM. Lalu ini untuk tombol simpan. Lalu untuk bagian penampilan di bawahnya itu ada ini ya, yang di sini ini sampai ke bawah sini untuk menampilkan, dan ini PHP-nya. Lalu kita coba untuk menambahkan nama pasien di sini, misalnya Sari. Alamatnya Pucang Gading. Nomor KTP-nya kita isi random saja. Nomor HP-nya kita isi random juga. Data 1. Untuk nomor RM-nya yaitu 240106. Lalu kita simpan. Di sini muncul yaitu Sari, alamat Pucang Gading, nomor KTP ini, nomor handphone ini, nomor RM aman. Lalu kita rubah alamatnya lagi, misalnya di Gunung. Lalu kita simpan. Di sini sudah berubah. Lalu kita coba untuk menghapus data Sari ini yang baru kita tambahkan. Dan ya, sini sudah terhapus, berarti halaman pasien juga sudah aman. Lalu pada bagian data poli, seperti ini tampilannya. Untuk codingannya ada di poli.php. Untuk bagian sidebar-nya tadi masih sama seperti halaman-halaman sebelumnya, yaitu ini sidebar hingga ke bawah sampai ke penutup sidebar. Lalu untuk bagian ini tulisan halaman dokter, home, data master, poli itu masih sama, yaitu bagian ini dari atas ini konten wrapper sampai sini untuk kontennya. Lalu ini untuk PHP-nya yang digunakan. Lalu ini untuk bagian nama poli dan keterangan, yaitu ada di sini. Nama poli, keterangan, ini untuk simpan. Lalu ini untuk menampilkan nomor, nama poli, keterangan, dan aksi yang bisa dilakukan. Kita coba saja untuk menambahkan data poli, misalnya poli mata adalah poliklinik yang menyediakan pelayanan untuk pengobatan mata. Lalu kita klik simpan. Dan di sini sudah bertambah itu poli mata. Lalu kita coba fungsi ubahnya. Kita ganti menjadi pelayanan untuk pengobatan mata. Kita coba begini. Lalu kita klik simpan. Sini berubah ya. Sudah berubah, berarti tandanya sudah bisa. Lalu kita coba untuk hapus. Dan di sini sudah terhapus. Berarti pada bagian halaman admin semuanya sudah aman. Oh maaf, ini belum saya ganti tulisan halaman dokter. Bentar, saya ganti dulu. Ada di sini halaman poli.
kita refresh. Di sini sudah aman. Halaman poli, halaman pasien, halaman dokter, halaman obat sudah aman, aman semua. Lalu kita logout. Untuk tadi logoutnya itu ada di sebelah sini. Sebentar. Ini di button ini logout di sini. Lalu kita coba masuk di bagian dokter. Itu novel. Ini untuk tampilan halaman dokter, yaitu ada di halaman dokter.php. Kita buka halaman dokter.php. Untuk sidebar-nya masih sama seperti di halaman-halaman yang lain. Itu ada di bagian main sidebar. Sampai ke bawah dari main sidebar sini. Sampai ke bawah sini. Sampai penutup sidebar. Lalu untuk logo-logo yang ada di samping sini nih, yang ada di bagian sini, itu ada di bagian ini. iClass, nav icon, var, fa file. Ini misal untuk riwayat pasien, dan ini di sini gambarnya file. Begitu pula untuk yang lainnya. Lalu untuk tulisan ini, selamat datang di halaman dokter, lalu home dokter, itu ada di bagian sini. Bagian ini. Baik ke bawah sini. Lalu kita coba masuk ke menu data pasien. Sini tampilan halaman data pasiennya seperti ini. Lalu kita buka saja, yaitu di daftar pasien.php. Ya, ini codingannya untuk daftar pasien.php. Untuk sidebar-nya masih sama seperti halaman dokter. Itu ada di bagian sidebar nih, main sidebar. Ini sampai ke bawah, sampai ini sidebar penutupnya. Lalu untuk tulisan halaman pasien, home daftar pasien, lalu untuk menampilkan ini semua itu ada di bagian bawah ini. Ini untuk PHP-nya seperti ini. Ini untuk menampilkan bagian nomor, nama pasien, alamat, nomor KTP, nomor handphone, nomor RM, itu ada di sini. Ini menampilkan halaman seperti tadi. Lalu ini PHP-nya. Lalu di bagian catatan obat, sini tampilan catatan obat seperti ini, yaitu ada pada bagian periksa.php. Periksa.php. Untuk sidebar-nya masih sama seperti halaman yang lain. Itu ada di bagian ini, sidebar, main sidebar, sampai ke bawah terus sampai penutup sidebar. Itu ada di bawah sini. Lalu untuk home catatan obat, itu untuk di sini, sebelah sini. Lalu untuk bagian ID daftar poli, tanggal periksa, catatan obat, biaya periksa, itu ada di bagian sini. Ini untuk PHP-nya. Di bagian ini untuk tanggal periksa, ini untuk ID daftar poli, ada PHP-nya juga. Ini untuk catatan obat, biaya periksa, lalu ini tombol simpan. Ini dan bawahnya ini untuk menampilkan dari data yang sudah kita tambahkan. Itu di bagian ini, bawah sini. Kita coba untuk mengubah di salah satu data yang sudah ada di bagian ini. Kita coba rubah untuk biaya periksanya menjadi 300.000. Kita simpan. Di sini berubah, berarti fungsinya sudah berhasil.
Dan untuk di bagian biaya periksa, ini tampilannya seperti ini. Ada di bagian detail periksa.php. Untuk sidebarnya masih sama, itu ada di bagian main sidebar sini sampai ke bawah, sampai side. Lalu ini untuk bagian home, biaya periksa, itu di kanan atas ini. Untuk biaya periksa ini, tulisan ini di ini, bagian ini. Lalu ini PHP-nya, ini untuk menampilkan hasil dari PHP yang sudah kita buat, itu menggunakan ini, nomor, nama pasien, keluhan, biaya periksa. Ini membuat tabelnya. Lalu ini PHP-nya untuk menampilkan data yang sudah ada. Kurang lebih seperti ini. Lalu bagian biaya periksa. Biaya periksa tadi sudah ya. Berarti pada bagian riwayat pasien. Untuk riwayat pasien ada pada bagian riwayat pasien.php. Itu ada di sini. Untuk sidebarnya masih sama, yaitu di main sidebar, container, sampai ke bawah, aside sini. Lalu untuk tulisan home riwayat pasien itu untuk pojok kanan sini. Lalu untuk riwayat pasien ini itu ini masih sama. Lalu untuk ini untuk PHP-nya. Ini untuk tabel untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Lalu ini untuk PHP-nya, data yang akan kita tampilkan itu akan jadi seperti ini tampilannya, kurang lebih. Untuk tampilan dokter hanya seperti ini. Lalu kita logout lagi, kita masuk ke bagian pasien. Username Untuk tampilan halaman pasien itu ada pada halaman pasien.php. Sidebarnya masih sama seperti halaman dokter dan halaman admin. Itu ada pada bagian ini main sidebar sampai bawah side sini. Lalu untuk tulisan selamat datang di halaman pasien, home pasien itu untuk di sini dan kanan pojok kanan sini. Selanjutnya kita masuk ke menu registrasi untuk pasien. Ya, di sini untuk menunya tampilannya seperti ini. Dan ini ada pada halaman registrasi pasien.php. Untuk sidebarnya masih sama seperti halaman pasien tadi. Itu ada pada bagian main sidebar sampai ke bawah sidebar sini. Lalu untuk tulisan selamat datang di halaman pasien, home, registrasi itu untuk di atas sini dan pojok kanan sini. Lalu untuk bawahnya itu nama, alamat, nick, nomor handphone, dan nomor RM ada di sini. Bentar, ini untuk PHP-nya. Dan di sini ini untuk nama, untuk alamat, NIK, nomor handphone, nomor RM, dan tombol simpan. Dan ini untuk membuat tabel untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan nanti, yaitu ada nomor, nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, nomor RM. Dan ini untuk kode PHP-nya untuk menampilkan data yang kita masukkan. Kita coba untuk memasukkan namanya, misalnya Irfan, alamatnya Sampangan, nomor KTP-nya kita isi random saja, nomor HP-nya kita isi random juga, nomor RM-nya kita 4240106. Lalu kita simpan. Di sini sudah masuk, kita ada Irfan Sampangan, alamat Sampangan, nomor KTP-nya ini, nomor HP-nya ini.
Lalu kita coba rubah untuk alamatnya. Alamatnya itu ada di Tembalang. Kita simpan. Ya, di sini berubah, berarti fungsi berubahnya sudah berhasil. Lalu coba kita untuk hapus. Kita pilih hapus ini. Ya, berhasil. Sini sudah hilang. Untuk bagian hapus dan ubahnya itu dikodingkan pada bagian bawah ini. Ini untuk hapus, ini untuk ubah, ini untuk hapus. Di bawah sini. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian pendaftaran poli. Ini untuk tampilan pendaftaran poli, yaitu ada pada pendaftaran poli.php. Untuk tampilan sidebarnya masih sama seperti halaman yang tadi, registrasi pasien. Itu untuk sidebarnya ada di sini, main sidebar sampai bagian site. Lalu untuk tulisan selamat datang di halaman poli, home dan pendaftaran poli itu ada pada bagian atas ini dan kanan atas ini. Lalu untuk bawahnya lagi, ini untuk PHP-nya. Ini untuk ID pasien. Ini untuk PHP-nya. Ini ID jadwal. Ini PHP-nya, ini keluhan, nomor antrian, dan tombol simpan. Itu ini. Pasien, jadwal, keluhan, nomor antrian. Dan untuk menampilkan hal seperti di bawahnya, yaitu menggunakan tabel ini sama seperti yang sebelumnya. Tabel seperti ini. Lalu ini untuk PHP-nya, dan ini tombol ubah dan hapusnya. Kita coba untuk merubah data pasien. Oh, bentar, kita bikin pasien baru aja. Tembalang random nomor M-nya 240110. Kita simpan. Lalu pada bagian pendaftaran poli kita pilih ID pasien 12, ID jadwalnya kita pilih 3, keluhannya itu pusing, nomor antriannya 3. Kita coba untuk simpan. Di sini berhasil, sudah muncul ID pasien 12, ID jadwalnya 2, keluhan pusing, nomor antrian 3. Lalu kita coba rubah di bagian keluhan. Misalnya keluhannya menjadi mata berkunang. Simpan. Di sini sudah berubah. Lalu coba kita hapus. Dan ya di sini sudah hilang, sudah terhapus datanya. Lalu kita juga hapus data di sini. Kita hapus. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya tentang website Poliklinik Udinus yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.